Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Israfil Samudra Alfat dengan NIM 221102 Kebijakan Pendidikan Angkatan 2022 dari Universitas Negeri Yogyakarta. Kali ini saya akan memaparkan video tugas tambahan dari dosen saya. Oke, langsung saja kita ke materinya. Yang pertama, saya akan membahas mengenai tinjauan komparatif kebijakan pendidikan di 3 negara, Indonesia, Asia, dan non-Asia. Yang pertama ada Indonesia. Sistem pendidikan di Indonesia sudah terdiri dari pendidikan dasar, menengah, dan tinggi. Untuk kurikulumnya di Indonesia mencakup berbagai mata pelajaran dan kegiatan ekstrakurikuler. Tantangan pendidikan di Indonesia termasuk kesenjangan antar daerah, kurangnya aksesibilitas, dan kurangnya kualitas guru di beberapa daerah. Yang kedua, ada Asia. Kali ini saya akan mengambil contoh negara yaitu Singapura. Untuk sistem pendidikan di negara Singapura, seringkali memiliki sistem pendidikan yang sangat terstruktur dan fokus pada disiplin dan kinerja yang tinggi. Kurikulum mungkin lebih terfokus pada mata pelajaran inti dan pembelajaran yang mendalam. Untuk pencapaian akademik, banyak negara di Asia terkenal karena pencapaian akademik tingkat siswanya dalam tes internasional. Yang ketiga ada non-Asia. Saya mengambil contoh negara Finlandia. Untuk sistem pendidikan di negara Finlandia sendiri, negara-negara non-Asia seperti Finlandia mungkin mengusung pendekatan yang lebih santai dan kurang terfokus pada ujian standar. Kurikulum di negara-negara ini mungkin lebih berfokus pada pengembangan keterampilan umum dan kreativitas. Untuk pendidikan inklusif, beberapa negara non-Asia menekankan pendidikan inklusif dan mengurangi tekanan pada tes standar. Untuk tinjauan umumnya, yang pertama, keuangan pendidikan negara-negara tersebut mungkin memiliki pendekatan yang berbeda terkait pembiayaan pendidikan dan dukungan pemerintah. Yang kedua, teknologi pendidikan. Penggunaan teknologi dalam pendidikan dapat bervariasi dengan beberapa negara mungkin lebih maju dalam integrasi teknologi pendidikan. Yang ketiga, pendidikan tinggi. Pendekatan terhadap perguruan tinggi, baik pendanaan struktur maupun kualitas pendidikan tinggi, juga dapat menjadi perbedaan signifikan. Yang keempat, perbandingan inovasi. Asia mungkin cenderung lebih maju dalam mengadopsi inovasi teknologi, sementara negara non-Asia mungkin lebih fokus pada inovasi kurikulum dan metode pengajaran. Yang kelima, agil dan diskresi. Kedua aspek ini mungkin bervariasi tergantung pada sejauh mana sistem pendidikan dapat beradaptasi dengan perubahan dan sejauh mana keputusan dapat diambil di tingkat lokal atau institusional. Untuk yang selanjutnya, yaitu membandingkan elemen seperti UAS, jenis inovasi, agile, dan diskresi, dan juga tabel komparasi 3 negara. Yang pertama, saya akan membahas mengenai jenis inovasi. Untuk negara Indonesia mungkin menggunakan inovasi dalam UAS melalui penggunaan teknologi, seperti ujian online. Namun, implementasi teknologi ini mungkin tidak seragam di seluruh negara. Yang kedua, Asia. Negara-negara di Asia, termasuk Singapura, mungkin mengadopsi inovasi dalam UAS dengan lebih cepat.
Mungkin melibatkan ujian berbasis teknologi tinggi dan pengukuran keterampilan lebih luas. Yang ketiga, non-Asia. Negara non-Asia seperti Finlandia mungkin lebih cenderung menerapkan inovasi yang mendukung pendekatan pembelajaran yang lebih holistik dan kurang terfokus pada ujian standar. Selanjutnya ada Agile, yaitu Indonesia. Kehadiran pendekatan Agile dalam pelaksanaan UAS mungkin tergantung pada kebijakan dan kapasitas teknologi yang berbeda di berbagai wilayah. Untuk Asia, pendekatan Agile dapat tercermin dalam kemampuan sistem pendidikan untuk beradaptasi dengan perubahan cepat dalam kebutuhan pasar kerja dan teknologi. Non-Asia, pendekatan yang lebih santai dan kurang terfokus pada ujian standar mungkin mencerminkan pendekatan yang lebih agile terhadap evaluasi siswa. Berikutnya, diskresi. Indonesia, pelaksanaan UAS di Indonesia mungkin melibatkan sejumlah diskresi di tingkat sekolah atau perguruan tinggi dalam menyesuaikan ujian dengan kebutuhan lokal. Untuk Asia, tingkat diskresi mungkin lebih terpusat di tingkat nasional, tetapi masih dapat ada variasi di tingkat institusi. Yang terakhir ada non-Asia. Finlandia mungkin memberikan tingkat diskresi yang lebih besar kepada guru dan sekolah untuk menilai siswa berdasarkan pemahaman mereka tentang kebutuhan individual dan kemajuan. Jadi itu materi yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah menonton.